Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Aisyah Fakira dengan nomor absen 3 dari 11 MIPA 4. Saya akan mempresentasikan dari analisis sistematika karya tulis ilmiah. Untuk membuat karya tulis ilmiah, kalian harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, ada judul atau nama yang akan diberikan pada bagian depan sebuah karya tulis. Secara singkatnya, judul yang sebelum membuat judul kita harus mengetahui sifatnya. Sifat judul itu ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Dan yang kedua ada abstrak. Abstrak ini masih bagian dari judul yang harus digunakan pada bagian depan karya tulis. Karya tulis ilmiah abstrak digunakan untuk menuliskan uraian yang singkat namun lengkap, terdiri dari judul, permasalahan, hingga hasil temuan. Yang ketiga ada lembar persetujuan atau nama dan kedudukan tim pembimbing. Lembar persetujuan berisi nama tim dan kedudukannya. Hanya nama dan kedudukan tim. Bagian ini juga meliputi nama dan kedudukan guru atau dosen pembimbing yang bersama kalian jika nanti menjadi mahasiswa atau mahasiswi. Yang selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini diisi tentang sedikit gambaran tentang penelitian yang dilakukan dan juga dapat ditambahkan untuk berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penelitian. Yang selanjutnya ada daftar-daftar. Selain berisi daftar isi yang sudah umum, daftar isi berisi tentang bab atau halaman yang akan dibahas. Ada juga dalam karya tulis ilmiah ini dicantumkan daftar lampiran berupa gambar atau dokumentasi penelitian dan daftar tabel yang berupa dokumentasi tulisan yang berisi kata-kata dan data penting. Yang selanjutnya ada bab pertama, pendahuluan. Sebelum menuju bab materi bahasan harus memaparkan sejumlah hal yang berfungsi sebagai pendahuluan dalam karya tulis ilmiah. Bab pendahuluan berisi dari A. Yang pertama, latar belakang masalah atau permasalahan umum yang menjadi fokus penelitian sekaligus faktor-faktor munculnya masalah itu. Masalah yang dikerucutkan harus fokus dan spesifik. Jangan lupa utarakan argumentasi pribadi. Yang B. Rumusan masalah. Masalah yang sudah dipilih dan harus dibatasi. Kemudian masalah itu dibentuk dalam rumusan atau penjelasan padat yang dapat dijadikan pertanyaan atau sesi tanya jawab nanti. Yang bagian C, tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan atau target yang harus dicapai saat penelitian berakhir. Dan sedangkan manfaat ialah hal-hal positif yang didapatkan setelah penelitian. Selanjutnya bab 2, kajian teoritis dan metodologis penulisan. Ada A, kajian teoritis, kajian atau sekumpulan teori yang diteliti dan yang dikumpulkan menjadi data. Dan B, kerangka berpikir, gabungan dari konsep atau teori dengan fenomena yang ingin diteliti serta gambaran urutan penyelesaian masalah atau cara-cara menemukan solusi dan atau jawaban dari penelitian. Dan bagian C ada metodologi penulisan, hal-hal yang masih berhubungan dengan teori tadi tetapi dijelaskan lebih rinci lagi dan diperjelas. Dan bab 3 ada pembahasan. Yang bagian A, pembahasan deskripsi kasus yang mempelajari atau menyelidiki teori dari suatu objek atau fenomena yang diteliti. Dan yang B, analisis kasus, metode atau studi cara mempelajari menyelidiki teori dari objek atau fenomena yang diteliti. Dan terakhir ada bab 5 yaitu merupakan kesimpulan. Yang bagian A, kesimpulan adalah hal-hal yang ingin disimpulkan dari penelitian. Jadi kesimpulan itu berupa poin-poin akhir yang disatukan dari awal sampai akhir tetapi sudah diringkas. Dan yang B ada saran. Saran adalah pendapat agar penelitian selanjutnya atau semua hal yang berhubungan dengan penelitian itu bisa selanjutnya atau kedepannya bisa lebih baik lagi. Ada pula daftar pusaka.
Daftar pustaka adalah sumber orang atau kutipan-kutipan yang semuanya didapatkan yang membantu penelitian. Dan terakhir ada lampiran-lampiran atau cantuman dokumen-dokumen yang harus dicantumkan pada nomor urut. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.